Ibadah anak kelas besar tanggal 13 Desember 2020 dengan tema 10 Perintah Allah seri pertama. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember bersama Kak Vijen dan Kak Mary. Nah, tema kita minggu ini adalah 10 perintah Allah. Passwordnya hukum yang pertama dan utama, mengasihi Allah. Yuk, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami percaya kasih-Mu terus ada dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita akan belajar lagu 10 Perintah Allah. Membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Berikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat, hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta dan ingin hak orang. Itulah 10 perintah Allah. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ini menjadi doa kita, bahwa kita mau hidup lebih indah lagi kepada Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan dapat tumbuh di hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Diana akan membawakan firman. Tetapi sebelumnya, kita main games yuk. Permainan ini dinamakan permainan tanpa aturan. Kak Mary, Kak Morin, ayo ke sini. Wah, banyak bola. Saya ambil warna apa, Kak? Terserah. Ini permainan tanpa aturan. Ambil warna pink. Kamu salah. Kok salah? Ini permainan tanpa aturan. Ayo Kak Mary. Kak, dia kok boleh ambil banyak? Kan ini permainan tanpa aturan. Ya iyalah. Kamu harus dihukum. Kenapa aku dihukum, Kak? Saya lagi nggak mood. Sekarang, angkat kakimu satu. Pegang telingamu. Kak Joni, silakan. Oke. Ambil nih, Kak. Silakan. Mana? Tada. Ya, kamu menang. Atas dasar apa, Kak? Kan ini permainan tanpa aturan. Shalom adik-adik. Sebentar dulu, kakak mau ketawa. Maaf ya, walaupun terlambat, tapi kakak merasa ingin tertawa. Aduh adik-adik, apa adik-adik pernah melihat game yang seperti tadi? Kalau kakak baru lihat loh game yang seperti tadi. Aduh, game itu sangat kacau. Mengapa ya? Iya, karena di games tadi tidak ada aturannya. Jadi semuanya merasa tidak adil. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya diibaratkan atau kita ambil contoh lain deh, di jalan raya. Nah, di lalu lintas seperti di jalan raya itu, coba adik-adik bayangkan jika tidak ada peraturan, tidak ada lampu lalu lintas. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, mobil yang sebelah kiri maunya jalan, mobil yang sebelah kanan maunya jalan juga. Jadi, apa yang terjadi? Wah, mungkin bisa terjadi tabrakan. Wow, itu sangat kacau adik-adik. Coba adik-adik pikir, apakah peraturan itu perlu? Tentu saja perlu. Karena peraturan itu dibuat agar hidup kita menjadi teratur, aman, damai, dan kita menjadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang salah dan mana yang benar. Dengan peraturan, maka semuanya menjadi adil. Dan kita belajar untuk disiplin. Karena aturan itu baik, maka Allah memberikan aturan untuk kita manusia. Bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Karena Allah itu tahu manusia terkadang berbuat kesalahan, manusia terkadang suka melakukan hal yang buruk.
Maka Allah memberikan 10 perintah Allah. Adik-adik pernah dengar nggak apa itu 10 perintah Allah? Iya, 10 perintah Allah itu adalah 10 perintah yang ditulis di 2 loh batu itu loh. Oleh siapa? Oleh Tuhan melalui Musa. Adik-adik tahu kan Musa? Nah, jadi ceritanya itu Musa itu naik ke gunung Sinai dan Allah memberikan 10 perintah Allah itu melalui Musa. Nah, 10 perintah Allah itu Allah berikan agar hidup kita menjadi lebih baik. Agar kita tahu bagaimana cara mengasihi Allah dan bagaimana cara mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau lebih tahu tentang 10 perintah Allah, setelah ibadah ini, adik-adik buka Alkitab ya. Baca di Keluaran 20. Di mana? Ya, Keluaran 20. Nah, 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian loh adik-adik. Bagian pertamanya itu terdiri dari 4 perintah yang mengatur bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Di bagian yang kedua, itu ada 6 peraturan untuk kita mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, kakak jelaskan ya beberapa 10 perintah Allah. Yuk, kita lihat. 1. Tuhan bilang, jangan ada Allah lain selain aku. Artinya, ikutlah Allah yang benar, yaitu siapa? Ya, Allah kita, Yesus Kristus. 2. Tuhan bilang, jangan membuat patung untuk disembah. Artinya, janganlah kita menyembah atau bisa juga mengidolakan dengan sangat sesuatu atau apapun yang melebihi Tuhan. Ketika kita lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan, itu berarti kita memberhalakan sesuatu. 3. Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita harus menghormati nama Tuhan dan jangan menyebutnya dengan sembarangan, seperti kita menyebut kata-kata yang lain. Melainkan, saat kita menyebut nama Tuhan, kita harus melakukannya dengan sopan dan benar. Yang keempat, Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Dalam bahasa Ibrani, Sabat itu artinya istirahat. Kita harus punya waktu untuk istirahat dan fokus kepada Tuhan. Seperti saat ini adik-adik, kita sedang beribadah. Nah, bukan cuma hari Minggu saja, atau bisa juga di hari Komsel ya adik-adik, kita fokus sama Tuhan. Tetapi setiap hari adik-adik harus ada waktu untuk saat teduh, untuk renungan, untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Nah, melalui renungan yang kakak pembina berikan, adik-adik juga bisa merenungkan firman Tuhan di waktu yang bersama dengan Tuhan. Nah, itu adik-adik 4 hukum Allah yang pertama. Adik-adik mengerti kan dengan perintah yang Tuhan berikan? Ingat ya, perintah itu untuk ditaati. Jadi adik-adik, taatlah kepada perintah-perintah Tuhan. Coba kalian sebutkan apa saja perintah Tuhan yang tadi? Yang pertama,
Betul. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Good. Yang keempat? Yes. Wah, bagus ya adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus merangkum 4 peraturan tadi dalam 1 kalimat. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Wow, luar biasa ya adik-adik. Inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama dan yang paling penting dari semuanya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Nah, adik-adik, yuk kita lakukan perintah Allah. Mari adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk 10 perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Itu semua adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, agar kami bisa taat. Roh Kudus, tolong kami, agar kami bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 38. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Kita ulangi lagi ya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Oke adik-adik, jangan lupa ya, hafalkan ayat hafalanmu. Nah, firman kita hari ini sampai di sini ya adik-adik. Mari adik-adik tetap merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci, dan terus renungan setiap hari ya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang mengajari kami untuk bisa mentaati peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik, angkat tanganmu adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.